Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada video kedua kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya berkaitan dengan pandangan saya mengenai 3 hal, yaitu mengenai aborsi, mengenai hukuman mati, dan pandangan saya mengenai eutanasia. Sebelum saya memaparkan pandangan saya berkaitan dengan 3 hal tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Albina Rila. Saya dari kelas 2021E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NPM 21103269. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan berkaitan dengan pandangan saya. Yang pertama, pandangan saya mengenai dengan aborsi. Seperti yang kita ketahui bahwa arti dari kata aborsi yaitu tindakan untuk mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat di luar rahim, atau dengan kata lain menggugurkan kehamilan tersebut. Menurut pandangan saya berkaitan dengan aborsi tersebut, saya melihat aborsi sebagai sesuatu yang sangat pribadi, di mana keputusan tersebut sangat tergantung pada konteks individu yang menghadapinya. Mungkin saja pelaku aborsi tersebut atau individu tersebut penuh dengan beban emosional, sehingga atau banyak beban yang ia alami, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan aborsi tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu antara baik dan buruk yang telah mereka lakukan tersebut. Dari sudut pandang etika dan moral. Dari sudut pandang etika dan moral, aborsi menimbulkan dilema antara hak perempuan atas tubuhnya dan nilai kehidupan janin. Dan dari pendapat yang lain, aborsi dapat diterima dalam kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap kesehatan ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Yang kedua, dari perspektif hukum. Menurut pandangan dari perspektif hukum ini, di beberapa negara aborsi dilegalkan atau dibiarkan dengan batas waktu tertentu selama kehamilan. Sementara di negara lain, aborsi bisa dilarang secara keseluruhan, kecuali dalam keadaan darurat medis. Kedua, pandangan saya berkaitan dengan hukuman mati. Jika dilihat dari artinya, hukuman mati diartikan sebagai pemberian hukuman berupa eksekusi yang terbukti dapat melakukan sebuah kejahatan yang sangat berat. Dan dari hal tersebut, pandangan saya mengenai hukuman mati yaitu saya merasa bahwa hukuman mati bukan hanya soal keadilan, tetapi lebih menekankan tentang nilai kemanusiaan dan bagaimana kita menilai hidup seseorang meskipun mereka melakukan tindakan kejahatan yang sangat buruk atau kriminal. Kemudian jika dilihat dari pandangan dari perspektif filosofis, dikatakan bahwa dalam pandangan perspektif filosofis ini, bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan bagi pelaku kejahatan yang sudah melakukan kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana, dan merupakan cara untuk melindungi masyarakat. Dan yang kedua, jika dilihat dari pandangan dari perspektif hak asasi manusia, dalam pandangan ini menyatakan bahwa banyak organisasi internasional seperti Amnesty Internasional menentang hukuman mati. Mengapa demikian? Karena
dianggap melanggar hak dasar untuk hidup. Yang ketiga yaitu pandangan saya mengenai eutanasia. Jika kita melihat dari arti dari kata eutanasia, yaitu tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja. Dari hal tersebut, menurut pandangan saya berkaitan dengan eutanasia ini lebih berfokus pada aspek kemanusiaan dari penderitaan yang dialami oleh seseorang yang dianggap menjadi korban eutanasia. Dari perspektif tersebut, saya merasa simpati atau merasa empati dalam merasakan individu yang menjalani rasa sakit yang tidak tertahankan dan melihat eutanasia sebagai cara untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Baik, itu dia mengenai pandangan saya terkait dengan 3 hal, yaitu pandangan mengenai aborsi, mengenai hukuman mati, dan yang ketiga yaitu mengenai eutanasia. Semoga pandangan saya ini dapat membawa efek jerah bagi para pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Dan semoga bagi teman-teman ataupun siapapun yang menonton video ini dapat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan tersebut, yaitu melakukan aborsi, melakukan hukuman mati ataupun eutanasia. Sekian video dari saya. Di akhir video ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penjelasan pandangan saya mengenai ketiga hal tadi kurang benar ataupun kurang logis. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini, saya atas nama Albina Rila mengucapkan terima kasih banyak.